warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Junius Manase Sausabu, NIDN 0816 067902, salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Kalabahi. Saat ini saya sedang membuat video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi salah satu dari sebagian persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen. Pada semester ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah akuntansi manajemen dengan kode EK 433. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penguasaan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Untuk lebih jelasnya kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum kita mulai berkuliah saat ini, saya mohon untuk kita mengawali dengan doa. Saya minta kesediaan Saudari Masari Masih untuk membawakan kita dalam doa buka kesempatan ini. Baik teman-teman, apa-apa sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita saat pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin Tuhan Yesus. Baik, mata kuliah kita saat ini adalah akuntansi manajemen. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah EK 433. Adalah salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum atau MKWK Universitas Tribuana yang bertujuan memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang fokus pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal seperti investor, akuntansi manajemen yang berorientasi pada kebutuhan internal perusahaan atau internal manajemen. Jadi perusahaan yang disebutkan. Kompetensi akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa, yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep penting seperti konsep biaya, konsep pendapatan, konsep profitabilitas, serta berbagai metode perhitungan biaya. Pada mata kuliah ini proses pembelajaran dilakukan secara blended learning. Metode pembelajaran ceramah, pemecahan kasus atau test method, dan metode pembelajaran kelompok berbasis project atau team based project atau project based learning. Kemudian blended learning dilaksanakan dulu di kelas, sedangkan cara daring menggunakan submeeting pada laman di kampus yang sudah dibagikan pada saudara-saudari sekalian. Jadi pembelajaran submeeting sudah dibagikan linknya kepada saudara-saudara sekalian. Manakala tapi saat ini kita tidak menggunakan daring oleh karena COVID-19 sudah berlalu, sehingga kita menggunakan luring atau sebetulnya jalan secara. Nah, akuntansi manajemen ini hanya keluar pada semester ganjil. Artinya apa? Artinya Anda hanya boleh memprogram mata kuliah ini pada semester ganjil karena Anda menganut per semester, sehingga saudara-saudara tidak bisa memprogram mata kuliah ini pada setiap semester. Pada akhir pertemuan, saudara-saudari akan memperoleh nilai, dan jika seandainya ada mahasiswa yang tidak memperoleh nilai lulus atau tidak lulus, maka mahasiswa bersangkutan harus mengambil mata kuliah ini ulang.
Nah, jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan ini pada ujian tengah semester akan dilakukan pada pertemuan ke-8. Mahasiswa yang boleh mengikuti pertemuan ujian tengah semester adalah mahasiswa yang alfanya kurang dari 3. Bagi mahasiswa yang alfanya lebih dari 3 atau 3, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian tengah semester. Mahasiswa yang diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang alfanya kurang dari 6. Bagi mahasiswa yang alfanya 6 ke atas, mahasiswa yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Pada akhir semester, jika ada satu orang mahasiswa yang tidak mendapatkan nilai lulus atau tidak memenuhi persyaratan nilai lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang mata kuliah ini pada tahun akademik berikutnya atau pada tahun selanjutnya. Untuk pembahasan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar akuntansi manajemen. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar akuntansi manajemen. Tujuan yang kedua adalah memahami prinsip dasar akuntansi manajemen. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu membedakan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ya, saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti video inspirasi berikut ini. Selamat datang Ibu Sri Mulyani, luar biasa. Selamat malam dari Semarang. Saya tadi pagi juga baru pulang. Ada acara kebetulan beda acaranya. Nah, ini karena beliau sudah hadir, kita langsung dengan hormat memohon untuk berkenan memberikan sambutan Ibu Sri Mulyani. Saya rasa ini salah satu surprise dari Kata Akuntan Indonesia. Tahu ternyata usia anak 20 tahun ya kira-kira dia sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan arah sendiri. Kalau Ada yang di sana Bank Dunia pernah dipercayakan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Kepala Bappenas pada pemerintahan SBY. Pada tahun-tahun selanjutnya beliau dipercayakan untuk menjadi Menteri Keuangan oleh SBY juga, itu Menteri Keuangan pertama. Lalu kemudian pada pemerintahan Joko Widodo beliau dipercayakan untuk menjadi Menteri Keuangan bahkan 2 kali. Nah, ini prestasi beliau yang patut kita acungi jempol. Nah, pada tahun 2024 kemarin beliau dipercayakan lagi menjadi Menteri Keuangan untuk ke-4 kalinya di pemerintahan yang berbeda. Prestasi beliau dan semoga beliau tadi memberikan kita inspirasi bagaimana seorang akuntan bisa menjadi tokoh nasional bahkan tokoh internasional. Pada pertemuan saat ini merupakan pertemuan pertama. Di dalam kontrak kuliah tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana hadir mahasiswa, bagaimana mahasiswa memperoleh nilai, bagaimana seorang mahasiswa tidak diizinkan untuk memperoleh nilai dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana definisi akuntansi manajemen menurut beberapa ahli. Nah, saya memilih 3 ahli yang dijadikan referensi untuk kita belajar pada semester ini, yaitu ada 3 orang. Yang pertama Gerisen ini adalah ahli akuntansi dan dia ini seorang penulis buku. Yang kedua kita menggunakan referensi dari Dodi Haksor, dan yang ketiga Sulastilingsi. Nah, pendapat dari atau ketiga ahli inilah yang kita jadikan referensi untuk pembelajaran kita pada semester ini. Terkait dengan definisi akuntansi manajemen menurut Gerisen, bagaimana proses identifikasi, proses pengukuran, proses simulasi, proses analisis dan seterusnya. Bagaimana Anda memahami tentang konsep-konsep yang sudah saya kemukakan tadi. Saya minta 5 orang untuk mengerjakan tugas itu di papan. Oyan,
Ya, berikut ini benar ya. Identifikasi merupakan langkah awal untuk menentukan data dan informasi relevan apa saja yang dibutuhkan. Informasi ini harus relevan dengan keputusan yang diambil, yaitu mengenali jenis data apa yang penting untuk keputusan secara internal organisasi. Ya, untuk kedua pengukuran, siapa yang bisa menjawab? Ya, ini juga benar ya. Proses pengukuran merupakan proses mengukur data tersebut, data yang telah diidentifikasi dalam satuan moneter atau kuantitatif, maksudnya data dalam angka lainnya, dan menentukan kuantitas dari data yang telah diidentifikasi. Yang berikut yang ketiga, silakan. Ya, ini juga benar ya. Simulasi merupakan proses mengumpulkan dan menyusun data yang dibentuk secara sistematis, yaitu menentukan dan mengisi data format yang terstruktur, tertata secara berurut urutan. Ya, berikut yang keempat, silakan. Ya, ini juga benar ya. Proses analisis adalah proses di mana kita menganalisiskan data yang dibutuhkan untuk menemukan pola atau tren dan hubungan yang berarti, yaitu memeriksa data untuk memahami artinya dan menarik kesimpulan. Berikut. Ya, ini juga benar. Ini apa? Adalah satu proses mencetak atau membuat laporan dan presentasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam pengertian mudah dimengerti atau mudah dipahami, yaitu menyusun informasi sesuai laporan atau grafik yang relevan menggunakan pengambilan keputusan. Ya, berikut. Menjelaskan makna dari informasi yang telah disiapkan agar manajemen dapat memahaminya dan membuat keputusan, yaitu menjelaskan apa arti angka-angka dan data dalam laporan yang telah dibuat. Ya. Selanjutnya, Suciani. Ya, komunikasi ini benar juga ya, menyampaikan informasi yang telah disaksikan sebagai manajemen yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam hal ini juga mengambil keputusan stakeholder atau shareholder manajemen puncak. Ini juga benar ya. Terima kasih Anda telah memahami semua konsep, definisi konsep yang dikemukakan oleh Grayson dan
Terima kasih telah memberikan jawaban untuk pertanyaan Bapak Sahabat. Silakan duduk kembali. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Dipersilakan. Saya mohon untuk 2 orang saja untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Kesempatan itu. Saya mau 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Silakan. Saya Pak. Ya. Baik, di sini saya akan bertanya. Tolong Bapak berikan contoh mengenai identifikasi, pengukuran, akumulasi, dan analisis. Terima kasih. Baik. Merupakan laporan akuntansi yang digunakan untuk pihak internal. Nah, laporan akuntansi manajemen itu perlu diidentifikasi. Identifikasi ini adalah proses atau langkah awal untuk menentukan data dan informasi relevan apa saja yang dibutuhkan manajemen, dan informasi ini harus relevan dengan keputusan yang akan diambil, yaitu menganalisis jenis data apa yang betul untuk keputusan internal. Contohnya begini, kita asumsikan bahwa perusahaan ini akan membuat satu produk baru. Kita katakanlah ya perusahaan yang ada di kabupaten kita yaitu PT Roti Kusuma. Dia akan membuat satu jenis roti baru atau satu produk baru dari roti yang selama ini dia buat. Nah, di dalam ingin membuat satu produk baru itu tentunya ada biaya-biaya yang harus dikorbankan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik atau perusahaan Roti Kusuma Bakery itu ada di alam. Nah, biaya-biaya apa saja yang sering dibutuhkan atau yang penting untuk membuat satu produk baru? Biaya yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan dalam rangka biaya pokok atau bahan-bahan pokok, bahan-bahan inti yang diperlukan dalam rangka untuk menghasilkan satu buah produk. Kalau untuk roti, katakanlah biaya untuk terigu, gula, telur, ini biaya bahan baku karena ini merupakan bahan-bahan pokok untuk menghasilkan produk yang namanya roti. Nah, ini contohnya biaya bahan baku, yaitu yang pertama terigu, gula, telur, gula pasir ini. Telur, lalu apa lagi? Bagaimana? Nah, itu kan tidak masuk di dalam biaya yang perlu pengorbanan. Gratis lah. Susu masuk. Bibit roti. Mentega masuk. Biaya variabel. Nah, biaya ini adalah biaya yang selalu mengikuti volume kegiatan. Kalau kegiatannya sedikit, biaya variabel ini sedikit. Kalau kegiatannya banyak, biaya variabel ini banyak. Jadi dia selalu mengikuti pola atau tren naik atau fluktuasi daripada biaya yang bersangkutan. Sedangkan biaya tetap ini tidak mengikuti pola atau tren naik turunnya volume kegiatan kita. Jadi selalu tetap saja. Anda mau berprestasi atau tidak, Anda mau menghasilkan atau tidak, tetapi kontrak awal kita mengharuskan kita membayar secara tetap dari bulan ke bulan atau dari waktu ke waktu dengan jumlah nominal yang harus sama persis dari waktu ke waktu. Makanya dikategorikan sebagai biaya akumulasi. Kita masuk ke akumulasi. Akumulasi maksudnya kita menghitung total semua biaya yang kita harus keluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, ini kita akumulasikan dengan menjumlahkan seluruh kebutuhan atau seluruh pengorbanan yang mungkin harus kita korbankan, yaitu biaya bahan baku terdiri dari apa saja, biaya tenaga kerja langsung terdiri dari apa saja, dan biaya overhead pabrik terdiri dari apa saja. Itu kita akumulasi, kita jumlahkan
Setelah itu kita masuk pada bagian berikut adalah penyiapan. Apa yang disiapkan? Yang kita siapkan adalah laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan biaya. Semua biaya yang telah kita catat ini kita buat laporannya. Laporannya ini namanya laporan biaya produksi. Untuk menghasilkan satu papan roti atau satu jenis produk, kita harus buat laporan biaya produksi. Laporan biaya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga langsung, biaya overhead pabrik. Kita kalkulasi, kita susun sedemikian rupa agar supaya bisa dimengerti oleh orang yang membaca laporan yang kita susun. Seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan kesempatan dipersilakan sebentar sedikit. Baik, terima kasih atas waktu saya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini saya ingin bertanya menyangkut dengan biaya penyiapan, termasuk penafsiran dan juga komunikasi. Tolong Bapak berikan contoh dari biaya penyiapan dan juga penafsiran dan juga komunikasi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus terkait dengan apa yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, bahwa memang proses-proses yang disampaikan oleh Keris ya, itu memang ada contoh-contoh yang ada di dalam itu. Nah, untuk terkait dengan asumsi kita bahwa kita sedang membuat satu contoh bahwa andai kata perusahaan yang kita jadikan contoh ini adalah perusahaan roti. Nah, biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka untuk menghasilkan satu roti sudah kita terangkan atau sudah kita pelajari secara bersama dengan kalkulasinya seperti ini. Nah, pada tahapan yang kita sebut sebagai penafsiran itu adalah bagaimana informasi biaya yang sudah kita ketahui, sudah disiapkan laporan itu kita tafsir. Ternyata di dalam penafsirannya biaya overhead pabrik ini ada beberapa kemahalan atau ada beberapa biaya yang dianggap tinggi. Misalnya biaya listrik. Nah, ini mungkin karena disebabkan oleh kenaikan biaya listrik sehingga biaya overhead pabrik dianggap biaya yang terlalu tinggi, dan ini bisa mempengaruhi kita memperoleh laba. Karena rumus laba yang kita ketahui selama ini adalah total revenue kurang total cost sama dengan laba. Nah, laba ini kita dapat ketika total revenue atau total pendapatan kita kurangkan dengan total cost atau total biaya. Jika selisihnya positif kita namakan laba, jika selisihnya negatif kita namakan rugi. Makanya di dalam laporan keuangan kita kenal ada laporan yang namanya laporan laba rugi. Kenapa jadi kita menganut pemahaman seperti itu? Karena tidak selamanya perusahaan mengalami laba, tidak selamanya perusahaan mengalami rugi. Sehingga laporan itu mau menyampaikan bagaimana kita mengetahui apakah perusahaan kita ini sedang mengalami laba atau sedang mengalami rugi, tergantung dari selisih akhir yang kita dapat. Apabila selisihnya positif maka kita akan dapat laba, dan apabila selisihnya negatif kita akan dapat rugi. Itu konsekuensi atau hasil akhir dari laporan yang namanya laporan. Fungsi planning ini merupakan fungsi perencanaan. Untuk melakukan sesuatu kita harus merencanakan. Kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan di kemudian. Lalu kemudian ada organizing. Fungsi kedua adalah organizing ini, proses atau tahapan kedua yang kita lakukan terkait dengan fungsi manajemen, yaitu menempatkan orang sesuai dengan bidang keahlian, yaitu organizing. Orang akuntansi taruh di bagian keuangan, orang pertanian taruh di bagian pertanian dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada fungsi berikut adalah actuating. Pelaksanaan apa yang telah kita rencanakan, kita
atau untuk orang-orang bisa mengaturnya lalu kemudian kita melaksanakan. Action ini berhubungan dengan action, material, barang yang mendukung kegiatan atau proses berjalannya kegiatan manusia dan kehidupan uang ini. Lalu kemudian kita masuk ke market. Apa saja yang telah kita hasilkan mau jual di mana? Kita kan memerlukan pasar atau wadah untuk bagaimana produk kita bisa kita perjualbelikan. Jadi ini merupakan unsur-unsur marketing. Jadi ada sekitar berapa itu? Ini menurut para ahli semua ada men, ada money, ada material, ada mesin, lalu ada apa lagi? Market, metode, caranya bagaimana supaya kita bisa melakukan hal ini yang telah kita rencanakan. Caranya bagaimana, itu ada tahapan-tahapan, ada cara-cara yang tentu saja sudah harus bisa ikuti dalam rangka untuk kelancaran aktivitas kita supaya juga kita mencapai tujuan yang kita rencanakan awal ini. Tugas dan presentasinya tadi sudah Bapak jelaskan bahwa tugas ini 20% dari total 100% nilai yang akan saudara-saudari bisa peroleh. Jadi adalah tugas ini tugas individu atau tugas mandiri di mana tidak dikerjakan secara kelompok. Anda harus mengerjakan tugas ini secara mandiri. Tugas ini ada 3, kemudian tugas ini dibuat dalam bentuk format atau dalam format PDF, lalu dikirim ke LMS atau di kampus dengan batas waktu 12 jam dari sehari. Buatnya sehari, 1 hari. Jadi batasnya sampai besok. Teman-teman mungkin bisa menyelesaikan tugas ini. Presentasi tugas ini 20%. Salah satu dari metode penilaian yang sudah saya jelaskan awal. Semoga teman-teman bisa mendapat nilai baik dari tugas ini. Mungkin pertemuan saat ini mungkin saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi kita sekalian dalam proses pembelajaran saat ini. Harapan saya teman-teman bisa lebih serius, lebih giat belajar, lebih sungguh-sungguh dalam mempelajari mata kuliah ini dalam rangka untuk supaya pada akhir semester teman-teman bisa mendapatkan nilai kelulusan atau nilai yang bagus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah tutur kata saya, mohon maaf lahir dan mohon maaf batin. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita saat ini, kita akan akhiri dengan doa karena kita sudah awali dengan doa. Kita akan akhiri dengan doa. Saya mohon kesediaan ini Polimon untuk membawakan kita dalam doa tutup sebelum kita benar-benar selesai kegiatan Islam. Teman-teman, Bapak sebelum kita pulang bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih Tuhan sebagai Jadi informasi berikutnya bahwa perkuliahan kita ini harus kita mulai di jam 8. Setiap minggu kita harus hadir tepat waktu yaitu pada jam 8. Nah, sesuai kontrak kuliah kita pada sesi yang lalu bahwa kita harus hadir 15 menit sebelum perkuliahan dilakukan. Barang siapa saja mahasiswa-mahasiswi yang melanggar ketentuan itu tidak diperkenankan untuk berada di dalam ruangan kuliah. Dia akan ikuti di luar saja. Semoga materinya dia bisa dapat. Mungkin itu saya dapat sampaikan. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Kita berjumpa minggu depan. Sekian.